Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Seiring puji yang tak pernah henti, hanya milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu, hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada Sang Mahkota Alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penyenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana ya Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Harun Al-Rashid, menyampaikan sebuah pidato dengan judul Ekstensi Pemuda sebagai Agent of Change. Masa muda adalah masa keemasan yang penuh dengan harapan dan cita-cita serta romantika kehidupan. Segala nikmat tercurah padanya. Bentuk fisik yang kuat, mata yang bisa melihat dengan tepat, tangan yang dapat mengangkat benda yang berat, kaki yang masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Untuk itu, senantiasa selalu taat kepada Sang Pemberi Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Quran, Abu Al-Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 119, wa huwa kuhatu ba'da ta'at. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada di masa kelemahan. Sehingga patutlah Bapak Proklamator kita berkata, "Give me young ten, we will shake the world." Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Lalu, bagaimana sih dengan kita sebagai generasi muda? Katanya sih baik-baik saja, tapi akhlaknya hancur tersungkur dikarenakan pengaruh negatif dari milenial yang taunya hanya narsis, bermental apatis, lebih mementingkan dunia maya daripada dunia nyata, sehingga lupa dengan ikrarnya sebagai pemuda. Saat ini Indonesia sedang membutuhkan pemuda yang berjiwa nasionalis dan religius, yaitu pemuda dengan ekstensinya yang nyata, yang mampu membawa perubahan untuk kemaslahatan, bukan pemuda dengan gadgetnya di dunia maya, berbuat tapi tak bertanggung jawab. Gadget dijadikan penyaluran aspirasi yang penuh dengan gegana, bebas dan ganas, sehingga gampang terprovokasi. Coba kita lihat lembaran sejarah. Cuplikan keji keganasan suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan. Sampit berdarah menjadi memori bagi kita. 3 hari agresionis Ambon membabat ribuan manusia tak berdosa di Maluku. Ditambah lagi kerusuhan Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa
Indonesia mencekam. Awan Indonesia berwarna merah bercampurkan duka. Sambil mendengarkan pekikan Allahu Akbar yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang saya hormati, sepenggal kalimat ikrar yang menjadi bukti tekad dan semangat para pemuda dalam menyatukan visi kemerdekaan Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air, berbangsa, berbahasa Indonesia. Ikrar tersebut menjadi saksi semangat para pemuda dalam menyatukan ekstensinya sebagai pembawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, Syekh Mustafa Al-Mulyani, sang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, Inna fi yahisubali al-ummah wa fi aktamiha hayatan. Sesungguhnya di tangan para pemudalah terletak nasib suatu bangsa. Wa fi aktamiha hayatan, dan pada kaki-kaki merekalah terletak nasib suatu bangsa. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin yang berbahagia. Kemudian pasti timbul pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana sih dengan kita, seorang pemuda harapan bangsa, bahkan harapan mertua, dalam menangani dampak negatif di masa milenial yang tengah melanda ini? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub di dalam tafsirnya Al-Islam memberikan jawabannya kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul tarbiyah. Kita sebagai generasi muda harus terus semangat belajar ilmu pengetahuan serta memperdalam ilmu agama. Seperti yang dikatakan seorang ilmuwan Albert Einstein, religion without science is blind, science without religion is paralyzed. Ilmu agama tanpa didasari ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama sangat berbahaya. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Berdasarkan gambaran di atas, maka dapatlah kita ambil kesimpulan. Generasi muda punya peranan yang sangat luar biasa dalam mewujudkan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Jiwa nasionalis dan rasa memiliki terhadap bangsa ini, bertanah air, berbangsa, berbahasa satu, Indonesia, adalah kunci utama dalam mempertahankan NKRI yang maju dan berdaulat, sehingga menjadi generasi hebat dengan ekonomi kuat, menjadi generasi thayyibah, menjunjung tinggi syariah, berpegang teguh pada ikrar dan janji. Istana Siak peninggalan dahulu, kerajaan Islam, kebanggaan negeri. Generasi muda, jagalah ikrar dan tuntutlah ilmu untuk bangkitkan marwah diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.